banyak anak kos mengalami masalah keuangan karena pengeluaran yang tidak teratur, akibatnya uang bulanan cepat habis sebelum akhir bulan. Nah, anak kos nih yang sering kelupaan kalau uang bulanannya tinggal sedikit, seperti ini nih. Aduh, uang bulananku tinggal sedikit, padahal belum akhir bulan, kayak mana ya? Ih Rani, baju ini diskon Rani, bagus pula ini, mana? Yuk beli yuk, lagi diskon ini, yuk. Ih Rani, ada tongkrong baru nih. Mana? Ini, Ya, mahal betul. kali. Yang mana? Gak apa-apa, lo gas aja. Yuk, gas. Yuk. Nah, jangan gitu ya. Kita harus pandai bagaimana cara kita itu memanage uang kita agar keuangan kita itu tetap stabil dari awal bulan hingga akhir bulan. Nah, di video ini kami akan menjelaskan bagaimana cara mengatur uang agar tetap hemat dan kebutuhan tetap terpenuhi. Tips pertama itu membuat anggaran. Kita membuat anggaran untuk biaya kos, untuk membuat anggaran untuk kebutuhan kuliah maupun transportasi kita. Nah, dari membuat anggaran ini kita akan lebih terkontrol untuk memanage uang kita. Nah, tips selanjutnya itu adalah mencatat pengeluaran kita. Jadi setiap harinya itu kita harus mencatat biaya ataupun uang yang kita pakaikan untuk di hari itu. Jadi kita tahu apa-apa aja yang kita beli. Nah, nanti di akhir bulan kita membuat catatan. Jadi kita tahu apa yang kita gunakan dan untuk apa yang kita gunakan. Jadi kita bisa mengontrol diri kita untuk bulan berikut itu macam mana atau bagaimana cara kita mengontrol keuangan tersebut. Jadi, bedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Jadi, kebutuhan itu misalnya untuk bayar kos dan uang makan kalian di kos itu. Jadi, kalau keinginan, nah itu kayak seperti kalian tuh mau nongkrong, mau jajan, dan membelikan barang yang tidak penting lah. Itu nggak usah gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana tips cara menabung ala anak kos. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kalian menabung. Nah, biasanya kan kalau misal kita nabung di bank itu kayak kita tuh kan kena bunga. Nah, kita tuh lebih baik itu kayak misal nabung di aplikasi Bibit ataupun lain-lain seperti Tring atau di mana. Nah, kalau di aplikasi Bibit ini misalnya kalau misalnya kalian nabung 100.000 di bank itu kita akan dapat potongan bunganya. Sedangkan kalau misalnya di Bibit ini kita itu bukan malah berkurang duitnya, malah bertambah. Seperti kayak misalnya kita per bulan kita konsisten nih nabungnya 100.000, nanti akan menambah sekitar 0,01% ataupun Rp1.000 dari tabungan kita itu. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan bagaimana sistem kerja Bibit. Kita akan menjelaskan bagaimana sistem kerja aplikasi Tring tersebut. Aplikasi Tring tersebut itu kayak misalnya kita mau nabung emas. Jadi itu kita bisa menabung emas di situ mulai dari Rp10.000 sampai dengan berapapun nominalnya. Misalnya Rp50.000 bahkan Rp100.000 pun juga bisa. Nah, di tabungan emas itu mungkin emas bisa naik atau turun, tapi emas itu bersifat zero inflation, yang dimana itu zero inflationnya itu adalah inflasinya itu adalah nol. Jadi mau bagaimanapun penurunan dari mata uang Indonesia ataupun kayak penurunan dolar dari negara-negara lain, emas itu bakal tetap zero inflation, yang dimana akan mengikuti mata uang dunia. Nah, jadi itu kalian bisa nih kayak misalnya antara aplikasi Bibit maupun Tring untuk sisa dari uang saku kalian untuk menabung. Jadi memanage uang kas itu sangat penting bagi anak kos agar memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi anak kos tersebut, mulai dari awal bulan hingga akhir bulan. Labana al Jauh